Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Desi Anggraini, mahasiswi jurusan BK dari NIP Tinggi. Baiklah, kali ini saya ada suatu video mengenai proses screening di KUA Kecamatan Makaum. Semoga suka, keep on watching. Yang itu sini taruh akunya kak. Aslinya taruh atau jawabannya? Yang isi formulir yang kayak pertanyaan ya udah ntar Mau tadi pagi mau cek lu. Flashback, ha? silakan masuk. Tapi ada. Besok hilangnya. Subuh lagi nih ya. Jadi namamu hilang ya kan? Jadi namanya skeptik. Hilang ya kan? Hilang lagi untuk ajar. Alhamdulillah, udah alamin. Solat hilang? Belum bolong pak. Belum. Solat kan solat? Balik. Lagi patara samawati wa adani kaum muslimah kebanan muslimin. Hanya terkali bilang. Pemahaman dan muslimin tidaklah kurang Islam juga kan. Terus Inna salati wa salati amana yang memamati di lahir beralamin. Lasari kalahu dari kami itu aman. Inna wa ana wa anna inna muslim
muslimin. muslimin. Itu muslimin yang wa ana dan adalah aku orang muslim. Nah, tapi wa ma ana minal muslimin betul dan tidaklah aku orang Islam. Iya. Ah, itu dia. Betul ada beda. Lagi coba. Tam tu. Nggak pernah Pak. Khatam dia tu. Enggak. Nah. Coba dah ngasih usah nak. Macam tu, macam tu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayas yang kedua. Jadi Wayas taftuna fi insya yuftikum bihin wa mayutla alaikum fil kitab miyat sama jisya teman nisya altila tutunnahu alatila alatilatu nahun nama kutiba lahun nawatal watar wabun antan kunna wa mustahafina inal minal wildani dan inna Allah wa anna taqumu yatama bil qisti wa ma ta'alu min khairi fa inna Allaha kana bihi alim. Nah, undang-undang haji dia ya. Iya, Boleh tak? Lama-lama nak baca. iya. Pernah judi? Jadi yang dulu. Nak kuih semuanya kan? Pernah ada jadi jangan laki-laki lain? Enggak, Pak. Tak, mabuk. Enggak, Pak. Anak keberapa? 6, Pak. Dari 8. Paso kan? Itu enggak tahu, Pak. Di halangan, Pak. Udah ganti, Pak. Udah ganti deh. Nanti saya untuk kita halangan deh. Baik. Saya ganti sebelum datang paso tentang ya. Tidak ada kesempatan ganti. Karena kan sudah ada halangan tuh. Kalau wanita itu kan adalah halangan dan mau itu ketentuannya kan. Iya. Kalau ingin kami menggantinya silakan. Tapi kalau laki-laki wajib nanti. Hilang? Ya, Pak. Ya kan nikah hilang lah. Ya. Nikah itu hilang. Ibadah, Pak. Ibadah nikah. Kalau tadi ya nikah. Lengkap ibadah, Pak. Lengkap ibadah. Nikah itu dalam bahasa undang-undang ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Enak. Akan melalui akad. Dalam agama Islam disebut dengan ijab dan qabul. Ikatan lahir ya. Tidak lahirnya nikahnya batinnya juga. Jika tujuan nikah itu untuk cari keridhaan Allah, maka saja yang tak terima, ya. Jodoh itu takdir Allah, ya. Terimalah takdir Allah itu dengan qanaah. Qanaah itu merasa cukup dan merasa rela dengan apa yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya ini biar masuk ditoleh pada nikah tadi setelah ijab kabul ada hak dan kewajiban. Apa hak dan kewajiban antara suami dan istri? Ini kewajiban suami Menafkahi istri, Pak. Dan cara yang lebih baik. Dia memberi nafkah lahir dan batin. Siapa tahu kita nafkah lahir dan batin Berupa
fisik lah Pak. Nafkah lahir pertama masalah pangan. Ya, Nah. apa fisik. Makan tak makan istri awak tanggung jawab deh, tanggung jawab paknya. Iya. Yang kedua, nafkah lahir kedua adalah masalah sandang pakaian. Kalau biasa nak beli pakaiannya minta ke pak jemaahnya kan. Iya. Kalau nyewa suami biasanya minta Iya. Suami Pak. ke suaminya nak. So suami bertanggung jawab atas pengadaan pakaian untuk istri dan anak. Ya. Yang kedua, suami bertanggung jawab terhadap pakaian suami istri, apakah pakaiannya menutupi aurat atau tidak. Iya. Di luar rumah itu harus tutupi aurat. Kalau tutupi aurat, berdosa istri, suami pun berdosa. Ya, karena aurat itu milik suami awak. Selanjutnya, nafkah lahir ketiga adalah papan rumah tempat tinggal untuk istri juga anak. Kewajiban awak bangun, ya. Kau membutuhkan materi yang banyak. Nah, Iya Pak. kau sudah menikah, yang suansu lah menikah, ya. Kau wanita kau pandai simpan, ya. Kalau dia belanja dari suami, kalau wala dia simpanan awak. Kau setahun, tapi saya tanggami, ya, itu pandai main. Selanjutnya, apa kewajiban istri untuk suami setelah lahir masalah pangan. Yang lihat aku tanya pakaiannya Pak. Nah, pangan dulu. Makan masak nasi. Menyediakan dan membuat makanan untuk suami. Ini lelaki boleh pandai tenang aja, enak. Tapi kerja kami kadang-kadang lah, malah nggak mau makan dekat dia ni. Itulah. Jadi kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga maksud menyiapkan makanan untuk suami. Itu biasa kalau pulang ke Bako senang. Enak. Di Bako mau. Enak. Makan beda aja lah. Selanjutnya yang kedua masalah sandang. Apa kewajiban istri? Iya pakaiannya Pak. Nah, memperhatikan pakaian suami pertama layaknya pakaian. Kedua cocoknya deh. Ini laki pun kadang kok baju Sarawak kan terletak kami sini. Kadang cakap warna baju Sarawak. Nah, yang kau tahu aturan itu ya istri. Kau ke Jumat atau ke sholat ke masjid sholat sediakan pakaian untuk sholat. Ya, kau yang pergi sholat ke masjidnya saya bukan. Tapi nyo baju ke pasar sini. Ya, baju kaos dengan lepis. Kecil orang, ya. Hilang kok dari perhatian bini. Nah, saya sebut, bini, ya, itu perhatian sampai situ. Masalah pakaian, itu masalah pakaian juga. Ya. Dalam masalah pakaian, suami kalau nyewas berkumur, saya nggak bersihin so. Istri, kewajiban istri. Kalau nyebut rumah Pak. Nah, Pakaiannya. ya, kewajiban istri membersih. Sebenarnya sih suami Pak. Kalau baju itu dibuka lah. Nah, Istri wajib membantu Pak. nah, sebenarnya itu tugas suami. Nah, tetapi itu suatu ladang amal bagi seorang istri. Ya. Oleh itu, lihat mungkin suami awaknya pagi pulang sore cari. Tengah malam pulang rajin ke seluruhnya cuci mungkin. Dia sayang suami awak. Nah, itu ladang amal ya. Selanjutnya, ya, masalah rumah tangga itu masalah rumah, ya. Kewajiban istri apa? Apa masalah rumah? Mengatur, ya,
tangga wak saya mengatur lagi ibu rumah tangga itu ingin jadikan rumah tangga sebagai surga atau ingin jadikan sebagai neraka tergantung pada istri yang sebagai tapi suaminya pakai kerja wak kalau kita kan orang aja kawan istrinya nak lipik kain nak cuci kan kemudian balik ke kerja suaminya wak nasi dah doh ya sambal dah doh jadi rumah dah doh telefon ni dah jangkil kan aku pernah balik aku tak fikir kami dia dah tadi kira mana murah rumah Iya. jadi sama-sama kerja kan buat pengertian pengertian ya Ini banyak libur. di mana Jo hilang Satpam Pak. di BRI Lebang Nagari Pak. BRI Bang Negari Ya. dua tuh Kalau Sabtu Minggu rutinnya BRI Pak. Oh, BRI. Senin Jumat hariannya Bang Nagari. oh itu BRI mana Kelowi Pak. oh Tarawih Ya. kalau si apa si tadi Di swasta Pak. suaka nggak PNS Ada belum si kontrak. masih kontrak nah, udah kontrak itu berakhir kan dengan Dengan deadline. PNS nya Sama itu doanya Pak, kan selanjutnya kewajiban secara lahir secara batin apa kewajiban secara batin bilang kalau dalam masuk berarti masuk pemulihan ya. Yang kedua tidak boleh melakukan hubungan suami istri sambil berdiri ya. Sahabat pernah tanya kepada Nabi, aku melaksanakan hubungan suami istri berdiri wahai Rasulullah. Nabi menjawab sambil tagak. Kalau itu kalian lakukan, kalian sama dengan itu. Tunjuknya keluar masjid. Di luar masjid ada kuda, ada keledai, ada unta, ya, ada kambing dan binatang lain. Yang melakukan hubungan suami istri itu adalah binatang. Ya. Itu kalau seorang ibu, kalau anak produksinya kembali laki, ya, dia rusuhnya, anak rusuhnya, isi kamar lo wali. Tahu isi kamar? Ya. Sampai lalu, itulah sampai melakukan hubungan suami istri, ya, sambil berbaring. Selanjutnya yang ketiga, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, ya, melalui dubur. Dubur tahu? Kalau itu lakukan itu karena orang Yahudi dan Nasrani, ya, orang Yahudi. Orang LGBT itu dilindungi oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Islam tak boleh. Orang Islam itu orang yang seperti itu tuh dihukum mati karena membawa penyakit. Selanjutnya yang sampai tidak boleh melakukan suami istri secara terbuka, apalagi di alam terbuka. Secara terbuka lah, sewaktu melakukan suami istri dalam kamar awak, ya, pintu dah dikunci, sado, lampu lah mati, ya, gorden lah tutup, sado, tak mungkin orang jadi. Kata Nabi, lepaskan semua pakaian, ya, perintah Nabi. Lalu setelah itu tutup tubuhmu walaupun dengan sehelai benang. Bahasa Nabi bahasa biasa, ya. Maksudnya apa sehelai benang? Tutup tubuhmu dengan sehelai kain. Itu biasa untuk menutupi tubuh sewaktu melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Karena di sekitarmu, kata Rasulullah, ada para malaikat Allah yang bertugas mencatat dan memperhatikan amal ibadah. Ya. Dan kelima, tidak boleh melakukan hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan. Ya, siang hari bulan Ramadan tak boleh. Ya. Kalau lakukan siang hari bulan Ramadan hubungan suami istri, maka puasa na satu hari itu akan ganti. Tuhan nak puasa tutur pak, mau ni laki-laki mau musafir balik jalan jauh mau kan. Nah, istri ada saya nak puasa, kami semua musafir pak. Walaupun sama nak puasa, siang hari bulan Ramadan tidak boleh melakukan dengan suami istri. Kalau lakukan maka akan naik kifarat. Kifaratnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Eta lo bilang. Hah? Nak bayar kifarat suami, tak istri lah. Si bahkan bayar 25 hari kita tinggal tamu kan. Kau nak bayar kifarat dengan suami.
subuh bayi 3 hari ke 60 batal lepas ulang di pertama itu tuturik. Nah, tapi sama sambungan ya. Itu dari jangan melakukan hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan. Yang keenam, tidak boleh melakukan hubungan suami istri sewaktu dalam melakukan rukun haji dan umroh, atau nanti itu umroh terjadi, nanti itu disampaikan oleh pembimbing ibadah. Ketujuh, tidak boleh melakukan hubungan suami istri secara paksa, ya. Secara paksa, walaupun nilai istri awak tidak boleh masuk. Pokoknya ngadu untuk isi dan koopisi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual. Maka Nabi memberikan tuntunan tentang melakukan hubungan suami istri. Waktu Anda ketika malam pertama, ya, malam pertama Anda akan melakukan hubungan suami istri, maka terlebih dahulu sholat 2 rakaat sebelum tidur, ya, sunnah aja, ya. Ingin awak sampaikan kepada ini keturunan soleh dan soleha, harta yang mulia dan luas, ya. Menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kan, sampai akhir hayatnya. Setelah sholat, ya, pegang kepala istrimu, ya, kayak mumpuk, lalu tiup ubun-ubunnya, ya. Kemudian baca doa. Doanya, banyak doanya, dan di antara itu Allahumma ftah lana abwabar rahmah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu kasih sayang. Waftah lana abwaban nikmat, bukakan kepada kami ya Allah pintu kenikmatan hidup, kenikmatan rezeki dan segala macam, ya. Maksud kenikmatan rumah tangga. Ketiga, waftah lana abwabar rizqah. Ketiga, waftah lana abwabar syihat, bukakan pula kepada kami ya Allah pintu kesehatan, hidup betul sehat. Yang keempat, waftah lana abwabar rizqah, bukakan pula pada kami ya Allah pintu rezeki. Waftah lana abwabal barakah, bukakan pada kami ya Allah pintu keberkatan, keberkatan hidup, keberkatan rezeki, keberkatan keturunan dan segala macamnya, ya. Yang keenam, waftah lana abwabal maghfirah, bukakan pula kepada kami ya Allah pintu keampunan. Dalam hidup pasti kita ada berbuat salah dan dosa, ya. Kalau dosa kecil kita mohon ampun dari Allah. Kalau dosa besar kita lakukan taubat, ya. Yang ketujuh, waftah lana abwabal jannah, bukakan kepada kami ya Allah pintu surga-Mu. Pintu surga yang mana? Surga itu bagi dua, surga dunia dan surga akhirat. Surga akhirat sudah jelas nanti. Surga dunia itu ada sama istri Anda, ya. Nanti saya uraikan. Itu doanya. Nah, saya baca doa, ya. Anda mau tidur, ya. Kalau Anda ingin melakukan hubungan suami istri, kata Rasulullah, ya, cembu dan rajulah istrimu terlebih dahulu. Kalau cembu, atau hilang tahu kan perbuatan, ya. Nah, cembu itu dengan perbuatan, ya, melalui pelukan, melalui sentuhan dan segala macam, itu namanya bercembu. Kalau merayu, Kata-kata, dengan perkataan, nah, ya. Itu pertama. Yang kedua, kata Nabi, setelah cembu dan rayu sudah ada keinginan wanita, ya, baru lakukan hubungan suami istri, ya. Yang biasa kalau wanita itu sudah ada keinginannya, ya, dia akan menyuruh suaminya untuk melakukan itu. Tapi sebelum melakukan itu jangan lupa baca doa. Apa doanya? Nah, kalau ikuti ya Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jannibna minasyaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Jannibna minasyaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna minasyaitan jannibna minasyaitan wa jannibis syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Mereka Itu doanya. Bismillahi Allahumma, permukaan doa dengan menyebut nama Engkau ya Allah. Jannibna minasyaitan, jauhkan junub kami dari pengaruh syaitan. Maka dalam Islam junub itu harus jauh dari pengaruh syaitan. Itu baca doa. Kalau tidak baca doa, satu setan terjadilah hubungan suami istri, memperturutkan hawa nafsu dan sekehendak hati. Yang kedua, wajan nibis syaitan, jauhkan anak keturunanku dari pengaruh syaitan. Lalu nado anak deh, walau berdoa. Sekolah menanamkan karakter pertama kali berdoa. Bukan di sekolah. Yang pendidikan karakter sekolah menanam guru dah karakter. Ya. Pendidikan karakter anak itu dimulai dari rumah tangga. Kapan sewaktu Anda akan melakukan hubungan suami istri. Jadi benar wajan nibis syaitan, jauhkan anak-anak kami, anak keturunan kami dari pengaruh syaitan. Tidak baca doa wak, lu mau suami istri wak, ya, itu ambil istri wak, ya, itu melahirkan, tapi anak, mulai anak enggak bujang, ya, nah, kok sama perangai juga setan saya salah. sampai Orang dulu, ya, itu pendidikan karakter pertama kali berdoa anak. Saya tunanamkan suami istri, jangan lupa doa. Ketiga, ma razaqtana, apa saja yang kau berikan rezeki pada kami ya Allah, jauhkan dari pengaruh syaitan. Itu tiga doa, ya. Hafalnya bisa aja lihat di Google saya. Selanjutnya, sedang baca doa, lakukanlah hubungan suami istri itu dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Sewaktu melakukan hubungan suami istri, kadangkala keluar suara-suara dari mulut. Kadang-kadang suara itu dari mulut perempuan istri, ya. Mungkin berupa rengekan, rintihan dan segala macamnya. Kadangkala dari wanita laki-laki dojo, ya, dengusan, ya, dan segala macamnya. Kata Rasulullah, ganti suara itu. Jangan suara itu sampai keluar dari mulut awak. Dengan apa diganti? Maka kata Rasulullah, sucikanlah nama Tuhanmu dan besarkanlah nama Tuhanmu. Sucikan subhanallah. Kalau besarkan Allah Akbar. Baca subhanallah atau Allah Akbar. Atau keduanya baca. Kenapa? Itulah nikmat surga dunia yang diberikan oleh Allah kepada Anda berdua. Ya. Maka itu, syukurilah orang yang memberinya. Siapa yang beri? Allah. Begitu kenapa junub Pak? Beli macam itu Pak, dianjurkan. Karena junub itu sesuai dengan ketentuan agama. Karena itu ibadah. Ya. Selesai melakukan hubungan suami istri, kata Rasulullah, bersihkan kemaluan Anda dan berwuduklah sebelum tidur. Bersihkan kemaluan dan berwuduklah sebelum tidur. Kalau wala sudah berwuduk, kok ahwi awak lah boleh minum. Kenapa awal dia makan? Tidak apa, tidak boleh dibersihkan, makruh pun. Makruh itu artinya dibenci. Nah, setelah itu, kita tidur balik, ya. Sudah bersihkan dan beruduk, kita tidur balik. Tengah malam, sedang lama, lalu, ya, tiba berita kebakaran. Ya, orang heboh, awak nak lari hidup kan, sampai kebakaran. Kita lah beruduk, lah dibersihkan, kita lah boleh menjauh. Ya. Tapi kalau lu diberahasiakan lain, ya, rumput teinjak, binatang talendo, atau sebagian ulama, ya, maka binatang dan tumbuhan itu akan mengutuk engkau. Dan engkau dalam keadaan tidak bersih dan suci. Itu rutinkanlah. Ya. Kemudian setelah bersihkan wudhu awal alok balik malam, tengah malam terbangun melakukan hubungan suami istri kembali. Maka kotoran yang pertama dan kotoran kedua tidak bercampur. Nah, kalau tidak berwuduk, tentu kotoran pertama dan kotoran kedua bercampur. Di mana dia? Yang menempel di kemaluan Anda sudah kering, ya, sudah mati dia. Nah, kemudian masuk lagi ke dalam rahim wanita, ya, itu akan jadi pembusukan ya.
Itu sekarang karena kebanyakan wanita itu tidak pandai menjaga kebersihan dalam melakukan hubungan suami istri. Jadi itu saja sudah berbuang ketik sudah tidak. Nah, bersuci boleh sesudah hubungan suami istri. Atau seketika awak lalu, ya, awak lah mandi, awak lah bersihkan, lah beruduk, ya. Tengah malam datang malaikat mau jumpa awak. Kita berangkat dalam keadaan bersih dan suci. Jadi kalau tidak dibersihkan, itu berarti dalam keadaan kotor. Itu kata Nabi, saya melakukan suami istri, bersihkanlah dan berwuduklah, ya, baru tidur. Sewaktu terbangun menjelang subuh atau melaksanakan ya, kalau waktu mepet, ya, waktu itu 10 menit lewat, bisa diboleh kan? Tapi kalau ada kesempatan, waktu masih panjang, silahkan mandi wajib. Kau ada yang mandi, kau tak lagi makan ya kan? Kau awallah halal, lah bersih kan, untuk melakukan kegiatan dunia. Kau sudah makan, baru mandi. Kan? Orang azan kan, apa masalah? Selanjutnya, tidak boleh mempermain-mainkan kata-kata cerai. Ya. Kadang kata-kata kau menjadi penjatuh laki-laki. Itu orang kau istrinya banyak cerita, kau carain kau tidak boleh. Jadi lah, boleh sesuatu itu. Atau dalam keadaan bergurau, yang jalan ke danau kan, mereka tu bagai dia ke isteri, udah cari tadi kini buat, dia mau cuci awak kan, tidak boleh sesuatu itu. Dua. Hah? Dia dua kata yang nak berjaga. Aku cari. Tidak kau pakai orang lain, tidak terpakai bako ada kan? Oh nikah kau itu berapa dilakukanmu? Terus nak cari. Baru talak yang satu di hadapan hak. Mudah-mudahan sampai situ. Kalau bako yang nak bisa apa? Aku cari ke Saudi dan Rumi. Selanjutnya tidak boleh menzihar. Zihar tahu? Menyamakan istri awak sama bukan awak, tak boleh. Jadi lah dalam bentuk fisik. Seperti koyonya foto jurang rumah awak kan, orang rumah jurang ibu awak berdua, awak ambil kan, dia sama itu zihar. Boleh. Atau yang foto kan, foto tiga yang mak kamu rapid. Orang mak laki-laki yang mak kan. Sama tu dua macam kan, tak boleh. Kalau ada yang sama jangan disebut dalam bentuk fisik. Sah pernikahan. Kalau menzihar istri awak, menyamakan istri sama bukan awak, ya, atau dengan saudara kandung awak, tak boleh, ya. Maka bayi kifarat awak. Kifaratnya puasa 2 bulan betul. Pertama merdekakan budak. Budak tak boleh. Kau ganti jatuhan fasyamu sahraini mutatabi'aini qabla an tamassa. Maka berpuasalah 2 bulan betul-betul, ya, sebelum melakukan hubungan suami istri. Bayi hutang lu baru dia pergaulan istri. Kalau bayi hutang lu dia deh. Dia lalu ke bini deh. Ya, hati-hati. Ya. Karena yang namanya istri awak tu tak kasih mujukan. Tuhan mengatakan inna ummahatuhum ilallahi waladunahum. Sesungguhnya yang namakan ibu kandungmu itu adalah wanita yang melahirkan kamu. Maka lahir dari ibu awak, bukan dari istri. Itu dia samakan dari fisik. Hidung lah, rambut hilang, dia kan. Sifat pun dilarang oleh ulama, tapi jangan sama sifatnya. Kenapa? Karena sudah mendekati pada masakan apa? Masakan apa? Masakan itu kan ada fisiknya, hasil amalnya kan, hasil kerajaan. Tidak boleh bersumpah suami atau istri. Ya.
ko terjadi kasus mata go bersumpah suami demi Allah dia tidak ke bini ya boleh contohnya, atau demi Allah dia tidak ke bau ya boleh, tidak boleh sumpah. Atau istri sumpah ada emosi ke suami demi Allah ada tidak yudale sih kan, tidak boleh itu semua sumpah. Kalau bersumpah udah itu maka putuslah hubungan pernikahan awak ya. Sudah tu bah 3 hari terasa benar nak talok surang apa ya. Nah, itu balik. Kalau sumpah tadi tebus sumpah. Dia ada tebus. Dia puasa 3 hari begitu. Ya. Wahia kita sumpah tu puasa 3 hari berturut baru boleh pergauli ya. Terakhir, tidak boleh menuduh istri berbuat zina tanpa ada. Kok kadang-kadang kan namanya isen-isen HP ya. Nah, kok tuh hati-hati ya. Nangin-nangin macam bola keluarga awak kan. Nah, hati-hati. Tidak boleh menuduh istri berbuat zina, tapi tabayun dulu. Tabayun adalah cari titik kejelasan ya. Terus sebaliknya, tidak boleh menuduh suami berzina kalau tidak ada buktinya, ya. Kalau ada buktinya, kalau tuduh dia ada buktinya lah. Ini tu gue sepakat lagi. Jadi ya kita, itu nak, tu pengadilan itu tu kan. Ingat, kalau seorang suami, ya, yang sudah mempunyai istri, ya, kalau dia melakukan hubungan dengan orang lain, wanita lain ya, atau cewek-cewek dia wanita lain lah, dia nampak je gading orang lain kan, tunggu nanti perangnya itu kan turun ke anak-anak juga ya. Menurut perangnya itu kan anak asuh, itu hati-hati ya. Kalau orang berkeluarga jago langkah ya, jangan sampai terjerumus itu. Kalau sempat selingkuh kan, selingkuh ngomong kan, lalu tiba ada anak sudah kan, sebelum nikah selingkuh, salah apa itu, itu ditiru dan anak. Menurut perangai anak, karena zina itu selingkuh itu zina adalah hutang yang tak ditunggui kata Imam Syafi'i itu. Hutang tak ditunggui, hutang itu, nanti boleh anak 2 year langsung kan, betul, hati-hati. Lalu dalam berumah tangga ya, yang dibayar, maka jangan hilang kendali ya. Pertama, pegang kendali ya, serah diri kepada Allah. Yang kedua ya, selamatkan istri dan anak. Kok cari kerisabui pandang anak ketika lalu ya, kok cari kerisabui pandang bini ketika lalu, itu ya, untuk menambah wawasan ya. Cuma dapat sampaikan ya, dapat bicara ini, maaf ya kalau dia terkurang Pak, maaf. Untuk sudah nikahnya dari aku Aku boleh minta karakteristik bacaan aku tuh Pak, lah minta benar sama yang saya terima nih. ya sejak kabur. Bilang, Coba saya nikahkan anak kandung saya dari Deklina dengan engkau dengan maharnya sedangkan alat-alat sunai karena Allah. saya terima nikahnya anak kandung bapak dari Deslina dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai karena Allah Ta'ala. Bahasa sih baru sama barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Allahumma alif bainahuma wa baina qulubihima kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma wa baina qulubihima kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah wa Aisyah wa ghairiha.
Allahumma barik lakuma, Allahumma barik lakuma, Allahumma barik lakuma bil khairi was sa'adah. Allahumma rzuq lakuma rizqan halalan thayyiban wa mutayyiban wasi'an fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman waqsurna bil iman wadkhilnal jannata ma'al iman wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya mujibas sa'ilin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadir ada. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.